Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu contoh soal UTBK Bahasa Inggris. Topiknya adalah menentukan rangkuman teks. Rangkuman adalah kalimat inti yang mewakili seluruh isi bacaan. Berikut ini contoh teksnya. Untuk menentukan rangkuman dari sebuah teks, kita bisa menerapkan teknik skimming, atau yang berarti membaca sepintas. Caranya yaitu dengan menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Biasanya satu teks digunakan untuk menjawab 3-6 soal. Dan untuk menjawab soal-soal itu, kita memang diharuskan untuk bisa memahami ide pokok dari bacaan tersebut. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari kalimat inti dan kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf bisa kita lihat pada kalimat inti tersebut. Untuk paragraf pertama pada teks ini, intinya adalah kalimat pertama. Dangerous as anger can be, it is also natural, even necessary. Yang berarti, rasa marah itu bisa berbahaya, tetapi dia juga bersifat alamiah dan diperlukan. Sedangkan kalimat kedua dan seterusnya berisi penjelasan dari kalimat pertama. Untuk paragraf kedua, kalimat intinya ditandai oleh kata but atau tetapi. Ingat, kalimat inti pada sebuah paragraf juga bisa ditandai dengan conjunction atau kata hubung seperti but, however, although, dan on the contrary. Kalimat kedua dari paragraf 2 ini menyebutkan bahwa anger can take many forms and has numerous different triggers. Yang berarti, rasa marah memiliki banyak bentuk dan pemicu yang berbeda-beda. Kalimat selanjutnya memberikan penjelasan dari kalimat inti. Kita lanjut ke paragraf 3. Untuk paragraf 3, kalimat intinya terletak pada kalimat pertama. For some, anger is triggered more by petty annoyance than by major catastrophes. Yang berarti, rasa marah dipicu lebih sering oleh gangguan kecil daripada masalah besar. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah penjelasan dari kalimat pertama. Jadi, bisa kita simpulkan dari paragraf 3 ini bahwa terdapat dua macam pemicu rasa marah, yaitu gangguan kecil dan masalah besar. Selanjutnya paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat. Untuk paragraf 4, kalimat intinya terletak pada kalimat kedua. Kalimat pertama pada paragraf ini hanyalah berupa kalimat pembuka. Finally, some will laugh off both petty irritations and threats to their money or status. Yang berarti di sini disebutkan bahwa bagi sebagian orang, gangguan kecil dan masalah besar yang menjadi pemicu rasa marah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, bukanlah pemicu rasa marah bagi orang-orang tersebut. Kemudian pada kalimat kedua disebutkan, for them, rule breaking is the most infuriating thing. Maksud dari kalimat ini adalah, bagi mereka, pelanggaran aturan adalah hal yang paling menyebalkan. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah penjelasan dari kalimat kedua. Maka, dapat kita simpulkan bahwa paragraf keempat ini menjelaskan pemicu ketiga dari rasa marah, yaitu berupa pelanggaran aturan. Sekarang, kita sudah menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Paragraf pertama menyebutkan bahwa rasa marah itu bersifat alamiah dan diperlukan. Paragraf kedua menyebutkan bahwa rasa marah memiliki pemicu yang berbeda-beda. Paragraf ketiga menyebutkan dua pemicu rasa marah. Sedangkan terakhir paragraf keempat menyebutkan pemicu ketiga dari rasa marah.
Selanjutnya, perhatikan soal berikut. From the passage, it can be summed up that kata summed up di sini berarti rangkuman. Seperti yang sudah disebutkan di awal, rangkuman adalah kalimat inti yang mewakili seluruh isi bacaan. Pilihan jawaban A, some people get angry for small or serious things and some others might get angry not due to small or serious matters, but because people ask them what they do not like to be asked. Artinya, beberapa orang marah karena hal kecil atau hal serius, tetapi ada juga yang marah bukan karena hal kecil atau serius, melainkan karena orang-orang menanyakan hal yang tidak mereka sukai. Jawaban dari pilihan A ini sesuai dan mewakili seluruh isi bacaan. Untuk lebih jelasnya, kata small pada kalimat ini memiliki maksud yang sama dengan kata petty annoyance di paragraf 3. Kemudian kata serious sama maksudnya dengan kata major catastrophes di paragraf ketiga. Lalu klausa yang berbunyi because people ask them what they do not like to be asked, ini maksudnya juga sama dengan penjelasan dari rule breaking di paragraf keempat. Jadi pilihan jawaban A adalah jawaban yang kita pilih. Selanjutnya kita lihat pilihan jawaban lain, pilihan jawaban B, C, D, dan E. Untuk pilihan jawaban B, most people get angry with something they cannot control or predict, or something they are very sensitive to. Jawaban ini salah karena hanya mencakup isi paragraf 2. Pilihan jawaban C, some people get angry for small things, while some angry for some serious matters. Pilihan jawaban C salah karena hanya mencakup isi paragraf 3. Pilihan jawaban D, amongst many conditions that make people angry, the most frequent reason is when people raise a topic that relates to the person's bad experience in the past. Pilihan jawaban D salah karena hanya mencakup isi paragraf keempat. Pilihan jawaban E, for an obsessive-compulsive person or someone with autistic traits, he or she can get angry when someone has broken the rules by, for example, messing up the order of regulation and not doing what they are asked to do. Pilihan jawaban E salah karena hanya mencakup isi dari paragraf keempat. Oke, jadi itulah pembahasan kita mengenai menentukan rangkuman teks. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.